di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidup seorang pemuda bernama Reza, 23 tahun, lulusan SMA yang tak sempat kuliah karena keterbatasan biaya sejak ayahnya meninggal dunia 2 tahun lalu. Reza menjadi satu-satunya pria di rumah. Ibunya, Bu Sari, sudah 5 tahun bekerja sebagai TKW di Turki, berharap bisa mengangkat derajat keluarganya dan melunasi hutang yang menjerat mereka. Sejak almarhum suaminya jatuh sakit, hari-hari Reza dipenuhi dengan kesibukan kecil, membantu tetangga bertani, mengurus kebun seadanya, dan sesekali mengantar pesanan sayur ke pasar. Ia pemuda pendiam, sederhana, dan sopan. Dalam hatinya, ada rasa malu, karena sampai sekarang belum bisa membanggakan ibunya. Pagi itu, telepon genggamnya berdering. Nama Bu Sari tertera di layar. Reza langsung berdiri dari dipan bambu di teras rumah. "Assalamualaikum, Bu," sapanya lirih. "Waalaikumsalam, Nak. Gimana kabarmu?" Suara Bu Sari terdengar lelah tapi hangat. "Kulo niki sehat, Bu. Panjenengan, piye?" Namun kali ini, pembicaraan tidak sekadar menanyakan kabar. Suara ibunya terdengar lebih berat dari biasanya. "Za, Ibu mau minta tolong, tapi kamu jangan marah dulu." Reza diam, mendengarkan dengan dada berdegup. Lalu, Bu Sari mulai bercerita. Majikannya, seorang janda bernama Malika Aslan, usia 39 tahun, pengusaha butik sukses di kota Izmir, Turki, sedang mencari pasangan hidup. Bukan pria Turki yang dia cari tapi, justru seseorang yang sederhana, tulus, tidak matre, dan entah bagaimana. Setelah sekian lama menjadi pembantunya, Bu Sari merasa Reza cocok. "Aku tahu kamu kaget, tapi kalau kamu menikah dengannya, Ibu bisa lunasi semua hutang ke rentenir. Dia juga janji akan bantu kamu buka usaha. Tapi, kalau kamu nggak mau, Ibu nggak akan paksa Reza." Reza terdiam lama. Ia menatap langit pagi yang mendung. Tawaran itu bukan sekadar perjodohan biasa ini, semacam transaksi hidup. Ia merasa seperti barang dagangan. Tapi di sisi lain, ia juga tahu betapa ibunya sudah mengorbankan segalanya demi keluarga. "Apa dia tahu aku masih muda, nggak kerja tetap, nggak bisa bahasa Turki?" Tanyanya pelan. Iya, dia tahu. Tapi dia nggak peduli. Dia bilang, dia cuma ingin seseorang yang bisa menghargainya, bukan kekayaannya. Telepon terputus dalam keheningan. Reza menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding ruang tamu. Di luar rumah, angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah. Di dalam hatinya, ada gelombang besar yang mulai muncul, dan cerita yang tak pernah ia bayangkan akan segera dimulai. Sudah 3 hari berlalu, sejak percakapan panjang itu. Reza belum memberi jawaban pasti pada ibunya. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia berjalan di sekitar kebun kecil, di belakang rumah sambil berpikir. Hujan turun perlahan, seperti ikut menyelubungi benaknya yang kacau. Tetangga-tetangga tak tahu. Reza merahasiakan semua, bahkan dari Pak Lurah, yang sering mengajaknya kerja serabutan. Ia hanya bicara dalam hati menimbang, harga diri, masa depan, dan perasaan aneh yang belum bisa ia namai. Di hari keempat, Bu Sari menelepon lagi. Kali ini suaranya terdengar cemas, seperti menahan tangis. "Reza, Ibu mohon, Ibu sudah terlalu lama kerja di rumah ini, tapi belum bisa bantu lunasi hutang-hutang kita. Kalau kamu mau, ini bukan cuma tentang uang, ini tentang menyelamatkan nama keluarga kita dari aib." Reza tak tahan mendengar suara ibunya gemetar begitu. Lalu terdengar suara lain di latar belakang. Lembut, asing, tapi sopan. "Hello, this is Malaika. I'm sorry for disturbing. I just want to say I won't force you. If you don't want to marry me, it's okay. But if you want to talk, I'm here." Reza terdiam. Itu pertama kalinya ia mendengar suara perempuan itu. Bahasa Inggris Malaika terdengar pelan dan hati-hati. Tak ada nada memaksa. Justru terasa seperti seseorang yang sendiri. Hari itu juga, Reza memutuskan. Ia mengangguk pada langit, seperti berbicara pada semesta. "Aku nggak tahu apa yang nunggu di sana, tapi aku nggak bisa biarin Ibu terus nanggung semuanya sendiri." Bu Sari langsung mengurus semuanya. Dalam sepekan, paspor, visa, dan tiket pesawat dikirimkan ke Reza. Semua dibayari Malaika. Hari keberangkatan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Reza mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan pemberian tetangganya, ransel kecil di punggung, dan tas selempang berisi surat-surat. Wajahnya tegang, tapi matanya menyimpan keberanian. Dalam pesawat, Reza duduk dekat jendela. Ia menatap awen-awen di luar,
bertanya-tanya apa yang akan ia temui di tanah asing. Wanita itu Melike yang hanya ia tahu dari cerita dan satu suara pendek. Apakah ia akan diterima sebagai suami? Atau hanya sekadar alat barter? Demi kesepakatan, setibanya di Bandara Adnan Menderes, Izmir, Turki, suhu dingin langsung menyapa kulitnya. Udara asing, orang asing, dan papan petunjuk berbahasa Turki membuatnya merasa benar-benar kecil. Tapi, di antara kerumunan itu, seseorang berdiri sambil memegang papan bertuliskan namanya. Reza Sariputra. Perempuan itu mengenakan mantel coklat panjang, syal merah tua membalut lehernya, dan rambut coklat terang terurai rapi. Matanya tajam, tapi tenang. Itulah pertama kalinya Reza melihat Melik, dan dalam sekejap, segalanya mulai terasa nyata. Malaika tersenyum saat melihat Reza keluar dari pintu kedatangan. Tapi senyuman itu tidak mampu menghapus kecanggungan di antara mereka. Reza menunduk sedikit, memberi hormat sopan, seperti kepada orang tua, bukan kepada calon istri. Tangannya dingin. Bukan hanya karena udara Turki yang menusuk, tapi karena ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. "Welcome to Turki, Reza," ucap Melika lembut, masih dengan bahasa Inggris sederhana. Reza hanya mengangguk. Ia membalas dengan senyum tipis, kaku, "Thank you." Dalam perjalanan dari bandara ke rumah Malaika, mereka lebih banyak diam. Mobil pribadi yang dikemudikan sopir, Melika melaju di jalanan Izmir yang rapi dan asing. Kota itu tampak indah, modern, tapi bagi Reza, semua terasa seperti mimpi yang terlalu cepat datang. Ia bahkan belum sempat mencerna, dan sekarang ia duduk di samping seorang wanita yang kelak akan menjadi istrinya. Rumah Malaika berdiri di perbukitan kecil, menghadap Laut Aegea. Arsitekturnya modern, dengan sentuhan tradisional khas Turki. Sebuah rumah yang biasanya hanya bisa Reza lihat dari layar HP sekarang, akan menjadi tempat tinggalnya. "Come in," ajak Malaika sambil membuka pintu. Di dalam, rumah itu bersih, rapi, penuh aroma manis rempah. Ada ruang tamu luas dengan perabot mahal, tangga melingkar menuju lantai 2, dan jendela besar yang menampilkan pemandangan laut. Malaika mengajaknya duduk, lalu menyodorkan segelas teh hangat khas Turki. Ia duduk di hadapan Reza, memandang pemuda itu dengan tatapan tenang, tapi penuh pertimbangan. "Aku tahu ini sulit untukmu," katanya pelan. "Sama seperti ini juga sulit untukku." Reza menatap wanita itu. Baru kali ini, ia benar-benar berani menatap matanya. Ada kesedihan dalam sorot mata Malaika, kesepian yang tak bisa ditutupi oleh kecantikannya. Reza mendadak merasa iba, dan entah mengapa, juga merasa nyambung. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Reza dalam bahasa Indonesia. Meski tahu Melika tak akan mengerti. "Tapi, aku akan coba jalani." Beberapa hari pertama Reza tinggal di rumah itu sebagai tamu. Ia tidur di kamar tamu, makan bersama Melika di meja makan panjang yang sepi, dan lebih sering diam karena kendala bahasa. Tapi di balik itu semua, perlahan ia mulai mengamati. Melika bukan hanya janda kaya. Ia pekerja keras, disiplin, namun kesepian. Rumahnya terlalu besar untuk satu orang. Waktunya terlalu banyak dihabiskan di butik atau sendirian di ruang baca. Sampai suatu malam, ketika listrik padam karena badai angin di daerah tersebut, Reza, yang terbiasa dengan situasi serba terbatas di desa, dengan sigap mencari senter dan menyalakan lilin. Melika menatapnya dengan kagum. "You, not panic," katanya sambil tersenyum. Reza tertawa kecil. "Biasa, di desa sering mati lampu." Mereka duduk bersama di ruang tamu. Hanya diterangi cahaya lilin. Tak ada ponsel, tak ada TV. Hanya suara hujan dan dua manusia asing yang mulai menemukan sedikit kenyamanan dalam keheningan. Disinilah benih perasaan pertama mulai tumbuh. Bukan cinta, bukan juga rasa ingin memiliki, tapi rasa bahwa mereka soma-soma sedang saling menyembuhkan. 3 minggu sudah, Reza tinggal di rumah Malaika. Walau belum resmi menikah, mereka hidup dalam satu atap, membagi meja makan, dan sesekali berbagi tawa yang masih canggung. Di balik keheningan dan perbedaan bahasa, mereka mulai saling memahami dengan cara yang aneh melalui kebiasaan kecil dan bahasa tubuh. Namun, kedamaian itu mulai terganggu, perlahan, tapi pasti. Suatu pagi, Malika mengajak Reza ke sebuah acara makan siang keluarga di rumah kakak perempuannya, G. El Bahar. "My sister wants to meet you," ucapnya. Reza gugup, tapi ia mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu, cepat atau lambat ia harus menghadapi kenyataan. Ia bukan hanya tamu lagi, tapi calon suami wanita 12 tahun, lebih tua darinya dan orang asing dari negeri jauh. Rumah El Bahar lebih besar dari rumah Malika. Taman depan
dipenuhi bunga mawar, dan beberapa mobil mewah terparkir rapi di halaman. Reza mengenakan kemeja batik satu-satunya yang ia bawa dari Indonesia. Saat ia masuk ke ruang tamu, belasan mata langsung menoleh padanya. Suasana berubah sunyi. Beberapa wanita setengah baya mulai berbisik-bisik dalam bahasa Turki. Anak-anak kecil menatapnya penasaran. Seorang pria parubaya Abdurrahman, kakak ipar Melike, menatap Reza dari ujung meja makan. Tatapannya tajam dan menelusuk. "Ini Reza," ujar Melike dengan tenang. "Calon suamiku." Hening. El-Bahar mengangkat alis. Seorang pemuda dari Indonesia. Dia terlihat terlalu muda. Melike. Reza tak paham semua percakapan itu. Tapi ia tahu nada sinis dari nada bicara. Ia hanya bisa duduk dengan sopan, menunduk, dan berusaha tersenyum. Abdurrahman akhirnya bicara. "Apa dia menikahimu karena cinta? Atau karena uangmu? Kau lupa bagaimana suamimu dulu pergi." Ucapan itu seperti tamparan. Bukan hanya untuk Melike, tapi juga untuk Reza. Suami Melike dulu memang meninggalkannya. Setelah mengetahui ia tidak bisa punya anak, luka lama itu kini disinggung di depan umum. Melike mencoba tetap tenang, tapi matanya mulai memerah. Reza, yang tak tahu harus bicara apa, hanya berdiri perlahan. Ia menatap Abdurrahman, lalu berkata dalam bahasa Indonesia, lirih namun tegas, "Saya mungkin miskin, tapi saya diajari satu hal di kampung. Kalau perempuan sudah disakiti, kita harus berdiri untuknya. Biar saya belum bisa bahagiakan dia, setidaknya saya nggak akan jadi orang kedua yang bikin dia terluka." Ia tak tahu apakah mereka mengerti, tapi El-Bahar tampak terdiam, dan Melike menggenggam tangan Reza di bawah meja. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Thank you." Setelah acara selesai, mereka pulang dalam diam. Tapi saat di dalam mobil, Melike berkata pelan, "They don't trust you. And maybe I don't trust myself either. But today, I believe a little more." Reza hanya tersenyum lelah. Dalam hati ia tahu, pertarungan mereka baru saja dimulai. Di negeri asing ini, cinta saja tidak cukup. Harus ada keberanian, harus ada keteguhan. Dan itu belum tentu cukup juga. Hari-hari setelah makan siang keluarga itu terasa berat bagi Reza. Ia tetap membantu di rumah Melike, menata taman, membersihkan jendela, dan kadang memasak nasi goreng sederhana yang membuat Melike tertawa karena rasanya terlalu pedas. Tapi tawa itu tak bisa menutupi keretakan yang mulai muncul dalam hati Reza. Beberapa kali, ia melihat Melike menerima telepon panjang dalam bahasa Turki, suara tegang, nada tinggi. Reza tidak mengerti isi percakapan, tapi ia tahu itu pasti dari keluarganya. Sejak pertemuan tempo hari, hubungan Melike dan keluarganya merenggang, dan Reza mulai merasa bersalah. "Apa aku penyebabnya?" pikir Reza suatu malam. Ia duduk di balkon kamar tamu, menatap laut Aegea yang tenang, tapi batinnya gelisah. Bayangan wajah ibunya di Indonesia datang menghantuinya. Ibu yang rela menjadi TKW demi membayar utang keluarga. Ibu yang kini menitipkan masa depan Reza pada seorang wanita asing. Reza mulai mempertanyakan semuanya. Apa ini benar? Apa aku pantas? Apa ini cinta? Atau hanya pelarian? Di sisi lain, Melike juga mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih hati-hati, seolah ingin menjaga jarak. Ketika Reza menanyakan hal itu, Melike hanya menjawab singkat, "I need to think." Suatu malam, Reza memberanikan diri membuka topik yang selama ini mereka hindari. "Apa kamu benar-benar ingin menikahiku, Melike? Atau cuma karena ibu saya?" Melike menatap Reza lama, lalu menjawab jujur. "Awalnya, iya, ibu kamu menyelamatkanku saat aku hampir kehilangan butikku. Dia baik, dan aku merasa berutang." Reza menunduk, hatinya seperti diiris. Tapi sekarang, tanyanya pelan. Melike menghela napas panjang. "Sekarang, aku bingung. Aku suka kamu, Reza. Tapi bukan cinta remaja. Aku sudah terlalu tua untuk itu. Aku butuh seseorang yang bisa berjalan di sisiku. Tapi kamu belum selesai dengan hidupmu sendiri." Malam itu, Reza keluar rumah dan berjalan kaki ke pinggir kota, menyusuri trotoar, melewati lampu-lampu jalan yang sepi. Ia butuh waktu sendiri. Ia teringat pada kata-kata ibunya sebelum ia berangkat. "Jangan pernah menjual harga dirimu, Reza. Tapi kalau kamu bisa mencintai, cintailah dengan jujur, bukan karena utang." Di persimpangan jalan,
Reza berdiri lama. Ia bisa saja pergi. Bisa saja kembali ke Indonesia. Hidup miskin, tapi damai. Tapi saat ia memejamkan mata, wajah Melika muncul. Sorot matanya, senyum, canggungnya, luka yang ia sembunyikan. Dan saat itu juga, Reza sadar. Ia memang datang ke Turki karena paksaan dan utang. Tapi sekarang, yang membuatnya bertahan bukan lagi itu. Bukan uang, bukan belas kasihan. Tapi perasaan yang perlahan tumbuh, meski belum bisa ia beri nama. Hari itu Izmir diselimuti langit abu-abu. Angin dari laut membawa hawa dingin yang menggigit, seolah memberi pertanda akan sesuatu yang tak biasa. Di dalam rumah, suasana hening. Reza berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain hitam. Bukan pakaian mewah, tapi cukup rapi. Di tangannya, sehelai syal biru tua hadiah dari ibunya sebelum berangkat ke Turki. Melika datang menghampiri, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Tidak ada hiasan berlebih, tidak ada riasan tebal. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan tanya. Kamu yakin mau lakukan ini? Tanyanya pelan. Reza menatapnya. Aku nggak tahu apa ini jalan yang benar, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau terus hidup dalam ketidakpastian. Semalam, Reza akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menelepon ibunya dan berkata, Bu, Reza akan menikah, tapi bukan karena utang. Reza mau jalanin ini karena Reza nggak mau lari dari orang yang pernah nyelamatin hidup ibu. Keesokan harinya, tanpa pesta besar atau kehadiran keluarga Melaika, mereka menikah secara sipil di kantor pemerintah setempat. 2 orang teman Melaika menjadi saksi. Tidak ada karangan bunga, tidak ada kamera, hanya 2 hati yang soma-soma tak yakin, tapi ingin mencoba. Saat petugas menikahkan mereka, Melika tampak ragu, tangannya sedikit gemetar. Tapi ketika Reza mengucap janji setengah terbata dalam bahasa Turki yang ia hafal semalaman, Melika menunduk dan menangis. Apa kamu benar-benar yakin? Bisiknya. Reza menatap mata Malaika. Aku nggak janji bisa bikin kamu bahagia setiap hari, tapi aku janji, aku nggak akan pergi. Ucapan itu bukan romantis, bukan puitis, tapi tulus. Dan itu cukup untuk membuat hati Malaika luluh sepenuhnya. Usai pernikahan, kabar menyebar cepat di lingkungan Malaika. Keluarganya marah. G. Elbahar mengirim pesan panjang yang berisi amarah dan kekecewaan. Dia mempermalukan keluarga, tulisnya. Tapi Malaika tak membalas. Sore harinya, Reza duduk di taman belakang rumah. Ia menatap langit yang mulai cerah. Malaika duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Kalau kamu menyesal, kamu bisa pergi, Reza, katanya lembut. Reza hanya menggeleng. Kalau aku pergi, katanya pelan, aku akan kehilangan satu Satania, keputusan paling jujur dalam hidupku. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak Reza tiba di Turki, mereka saling tersenyum tanpa ragu. Pernikahan yang diawali dengan keraguan dan ketidakpastian kini berjalan dalam diam yang tenang. Reza dan Malaika mulai menata ulang hidup mereka, meskipun dunia di sekitar mereka tetap keras. Tak ada perayaan besar, hanya kehidupan sehari-hari yang perlahan mengikis ketegangan. Reza, yang dulu merasa asing di Turki, kini mulai menemukan tempatnya di rumah Melika. Hari-hari mereka dipenuhi dengan rutinitas yang sederhana, memasak bersama, membersihkan rumah, dan berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat mereka tertawa. Melika, yang dulu begitu tertutup dan ragu akan hubungan ini, mulai membuka diri. Ia belajar memahami bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh, meskipun hanya sedikit kata yang ia kuasai. Di sisi lain, Reza belajar berbicara dengan lebih hati-hati dalam bahasa Turki, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Namun, kehidupan mereka tak selalu berjalan mulus. Satu hari, Malaika menerima telepon dari G. Elbahar. Aku ingin berbicara denganmu, katanya dalam nada serius. Malaika menundukkan kepala, mengerutkan kening. Apa yang salah? Semua orang masih bicara tentang pernikahan kalian, ujar G. Elbahar. Keluargaku menekan aku untuk memutuskan hubungan ini. Mereka bilang, kamu hanya menikahi pemuda itu karena utang ibu kalian. Itu tidak benar. Melika menutup telepon dengan hati yang berat. Ia tahu, ia tidak bisa mengabaikan keluarga begitu saja. Tapi, di sisi lain, ia juga tahu bahwa keputusan terbesar dalam hidupnya sudah ia buat dan Reza ada di dalamnya. Melika mendekati Reza yang sedang membaca buku di ruang tamu. Aku harus kembali ke rumah keluargaku. Mereka memaksaku untuk menghadapimu. Reza menatapnya dengan tatapan lembut. Kamu nggak perlu khawatirkan mereka. Aku di sini.
Tapi Malaika menggelengkan kepala. Aku perlu mencari cara untuk menyatukan semuanya. Reza, aku nggak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Namun, saat itu juga Reza berkata, Malika, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Dan kita nggak bisa memaksa orang lain untuk menerima kita. Tapi kita bisa memilih untuk melangkah bersama. Malaika menunduk, lalu mengangkat wajahnya, menatap Reza dengan mata yang penuh tekad. Mungkin ini bukan jalan yang mudah, Reza. Tapi kita sudah memilihnya. Kita harus bertahan bersama. Malam itu, mereka duduk bersama di balkon rumah, menatap bintang yang berkelip di langit malam. Reza menggenggam tangan Malika, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada ketenangan dalam hidupnya. Tidak ada lagi tekanan dari keluarga atau beban masa lalu. Hidup mereka tidak sempurna, dan mereka tahu itu. Tetapi, mereka memiliki satu sama lain dan itu cukup. Reza tahu bahwa cinta yang tulus tidak datang dengan mudah, dan ia takkan menyerah pada Malika, yang kini lebih dari sekadar seorang wanita yang ia nikahi karena utang.